Halo semuanya, halo Bu Ika, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 11-2, nomor absen 7. Pada hari ini saya akan melakukan video pengayaan kimia, yaitu membuat pembelajaran mengenai ikatan kimia. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, coba masih ada ingat gak ini gambar apa? Nah ini pembelajaran tentang apa, ada yang masih inget gak? Nah bener banget, ini kita udah pernah belajar pas kelas 10, yaitu tentang ikatan kimia. Kayak misalnya ada ikatan kovalen dan lain sebagainya. Nah kali ini kita bakal bahas lebih dalam ya. Nah jadi apa sih itu ikatan kimia? Nah ikatan kimia itu adalah interaksi antara atom-atom ataupun ion-ion yang nantinya akan membentuk sebuah molekul ataupun senyawa. Nah atom-atom yang berikatan ini menggunakan elektron valensi. Nah pasti teman-teman udah gak asing lagi kan sama elektron valensi. Nah di mana elektron valensi suatu golongan utama itu akan sama dengan nomor golongannya. Misalnya kayak golongan 1A berarti elektron valensinya ada 1. Kalau golongan 2A elektron valensinya 2. 3A berarti elektron valensinya 3. Kalau dia 4A berarti dia golongan valensinya 4 dan seterusnya. Nah teman-teman pasti masih ingat gak sih sama aturannya? Kalau misalnya dia golongan 8A itu bersifatnya stabil karena elektron valensinya itu 8. Sementara golongan 1 sampai dengan 7A itu golongan yang bersifatnya nggak stabil karena dia elektron valensinya kurang dari 8. Nah, di mana jumlah elektron valensi ini menunjukkan kecenderungan atom saat dia berikatan dengan kimia. Misalnya kayak kalau jumlah elektron valensinya di 1, 2, dan 3 itu artinya dia melepas elektron. Kalau dia 4, 5, 6, 7 berarti dia menerima elektron. Nah teman-teman masih ingat gak nih sama ikatan-ikatan kimia itu jenisnya ada berapa? Nah jadi ikatan kimia itu jenisnya ada 3 ya. Ada ikatan logam, ada ikatan kovalen, dan juga ada ikatan ionik. Kita bakal bahas dari ikatan ionik dulu ya. Nah ikatan ionik ada yang masih inget gak sama ciri-cirinya apa? Nah kunci dari kata ikatan ionik itu adanya serah terima elektron valensi antara atom-atom yang berikatan. Nah, di mana atom yang melepas elektron valensi itu dia akan membentuk ion positif ataupun kalian tahu namanya itu adalah kation. Sementara atom yang menerima elektron valensi itu akan membentuk ion negatif atau namanya itu adalah anion. Nah, senyawa yang terbentuk dari ikatan ionik itu disebut sebagai senyawa ionik. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Contoh ikatan ionik itu adalah misalnya antara Na dan juga Cl. Nah, kalian kan tahu kan kalau misalnya Na itu elektron valensi 1. Jadi berarti dia melepas elektron kan. Sementara Cl itu 7 elektron valensinya. Jadi dia menerima elektron. Maka ikatan antara Na dan juga Cl itu adalah ikatan ionik. Nah, terus kalau senyawa ionik itu apa? Nah, jadi senyawa ionik itu adalah senyawa yang dibentuk oleh ion-ion yang berikatan secara ionik. Nah, di mana ionik itu senyawa ionik ini dibentuk oleh 2 atom unsur logam dan juga non-logam. Nah, terus sifat dari senyawa ionik itu apa sih? Nah jadi sifat dari senyawa ionik itu yang pertama, titik didih dan juga titik lelehnya itu tinggi. Dan yang kedua, dia tuh mudah banget terurai menjadi kation dan juga anion saat dilarutkan ke pelarutnya. Misalnya contoh itu adalah air. Pelarutnya tuh pelarut polar ya teman-teman. Dan yang ketiga, larutan dan juga lelehan senyawa ionik itu bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena dia ada ion-ion yang bergerak secara bebas. Dan yang keempat, dia tuh rapuh karena posisi kation dan anion itu saling selang-seling. Nah kita masuk ke tipe senyawa ikatan kimia yang kedua, yaitu adalah ikatan logam. Nah, jadi ikatan logam ini kata kuncinya itu adalah dia terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektron dengan ion positif logam. Nah, di mana pada ikatan logam, jadi elektron ini bergerak bebas akibat kalau kalian tahu itu adalah delokalisasi. Nah, di mana dia akan membentuk awan elektron yang distabilkan oleh gaya elektrostatis yang sangat kuat antara kation dengan elektron-elektron valensinya. Nah, di sini masih ada yang ingat gak sama sifat-sifat logam itu apa? Nah, jadi sifat logam itu yang pertama, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Jadi semakin kuat dia ikatan logam, maka titik didih dan titik lelehnya itu kan semakin tinggi. Nah, yang kedua, logam itu kan menghantar listrik yang baik. Terus kalian juga pasti tahu kan kalau logam itu dia mengkilap-kilap, terus mudah ditempa dan juga mudah diubah-ubah bentuknya. Nah, berikutnya kita masuk ke ikatan kimia yang ketiga. Itu adalah ikatan kovalen.
Nah, ikatan kovalen itu dia terbentuk karena adanya pemakaian pasangan elektron valensi bersama oleh atom-atom yang berikatan. Dan biasanya di sini itu terbentuk dari atom unsur non-logam dan juga unsur non-logam. Jadi dia yang setipe ya teman-teman. Dan jenis ikatan kovalen itu dibagi lagi. Kalau kalian tahu tuh ada ikatan berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya, kalian tuh pasti tahu kan ada ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini penasaran gak nih kira-kira gimana? Nah, misalnya pada gambar ini teman-teman, kalian bisa lihat kan, dia itu ikatan antara H dengan H2 itu dia akan membentuk PE-nya satu pasang doang. Makanya kenapa dia adalah contoh dari ikatan kovalen tunggal. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari ikatan kovalen yang dia tuh rangkapnya 2. Nah, jadi kalian bisa lihat kan di sini ikatan antara O2. Nah, di sini dia PEI-nya dia ada 2 pasang. Nih. Nah, dia ini yang membentuk rangkap 2 ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya itu adalah contoh dari struktur Lewis di N2. Kita bisa lihat kalau misalnya dia PEI-nya itu terdapat 3 pasang. Makanya nanti kalau bisa lihat struktur Lewis itu bakal jadi kayak gini, atau dia merupakan satu contoh dari ikatan kovalen yang dia itu rangkap 3 ya. Nah, selanjutnya itu ada ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ikatan kovalen koordinasi itu adalah ikatan yang terbentuk ketika pasangan elektron ikatan kovalen itu hanya berasal dari salah satu atom yang berikatan aja. Contohnya kayak gimana sih? Contohnya pada molekul SO3. Ini dia contoh gambarnya. Jadi di SO3 pada bagian S sama O, itu atom yang berikatan tuh hanya berasal dari atom yang S-nya aja. Ini adalah contoh ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya kita bakal belajar mengenai struktur Lewis. Nah, pasti kalian masih ingat kan, kalian suka gambar-gambar pas pelajaran ikatan kimia. Nah, itu kita bakal belajar tentang struktur Lewis. Nah, jadi struktur Lewis itu adalah dia itu adalah yang digunakan untuk menggambarkan susunan elektron antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Nah, makanya dia sering disimbolkan oleh tanda titik ataupun tanda silang-silang kalian pada gambar-gambar. Nah, cara langkah-langkah pembentukannya itu kayak gimana sih? Nah, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu dulu kalau misalnya dari struktur Lewis itu kita nantinya akan diketahui atau atom-atom yang berikatan itu udah mencapai oktet ataupun belum. Jadi oktet ataupun duplet ataupun dia belum. Nah, oktet itu kalau misalnya setiap atom yang berikatan itu udah memiliki 8 elektron. Kalau duplet itu setiap atom yang udah berikatan itu memiliki 2 elektron. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu gampang banget guys cara membuat struktur Lewis. Jadi yang pertama, kalian tuh pastiin dulu kalian tuh tahu jumlah elektron valensi dari suatu molekulnya itu berapa. Dan kemudian yang kedua, kalian milih atom pusat dan membuat kerangka struktur Lewis. Nah, jadi atom pusat itu adalah dia tuh yang berada di tengah, atom yang berada di tengah ataupun yang pusatnya, dan dia tuh yang memiliki jumlah paling sedikit dalam molekulnya, dan dimana tuh elektronegativitasnya tuh paling kecil. Nah, terus abis itu kalau kalian sudah milih kayak udah posisi di tengah dan udah membentuk rangka dari struktur Lewisnya, kalian masih tuh setiap atom dalam molekulnya itu udah duplet ataupun oktet. Nah, contohnya itu misalnya kita mau gambar struktur Lewis CH4. Nah, kalian kan tahu kan kalau misalnya H itu punya elektron valensi 1 kan, sementara C itu punya elektron valensinya 4. Nah, makanya kalau kita udah tahu elektron valensinya, kita tinggal membuat kerangkanya aja. Nah, jadinya tuh bakal seperti ini. Karena si H-nya punya 1, jadi kita anggap yang warna biru 111, sementara yang H-nya punya 4. Nah, setelah kita konekin, rupanya mereka itu mempunyai 8 elektron dan juga 2 elektron ya. Nah, dari struktur Lewis ini kita bisa simpulkan kalau misalnya CH4 itu adalah oktet. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya dalam struktur Lewis itu ada penyimpangan aturan oktet loh. Nah, maksud dari penyimpangan aturan oktet itu apa sih? Nah, jadi penyimpangan aturan oktet itu adalah dia itu dari atom, dari suatu atom yang jumlah elektron valensinya itu dia itu bisa jadi kurang ataupun lebih dari 8 elektron. Nah, misalnya itu pada atom di sini struktur Lewis BeCl2. Nah, di mana pada atom B itu dia kan harusnya memiliki 8 kan elektron valensi, tapi di sini hanya malah 4. Makanya dia merupakan penyimpangan aturan oktet. Nah, contoh lainnya kita bisa temukan di ikatan kimia PCl5. Jadi di Cl itu kan dia 8 elektron kan, jadi dia oktet. Tapi saat P-nya itu dia memiliki totalnya itu adalah 10 elektron, dimana dia itu lebih dari 8, makanya dia merupakan penyimpangan aturan oktet. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke bentuk molekul. Nah, jadi bentuk molekul itu adalah susunan atom-atom secara 3 dimensi dalam molekul.
Yang pertama itu adalah teori FSPR. Nah, jadi di sini bentuk molekul itu katanya dipengaruhi oleh gaya tolakan elektron di sekitar atom pusatnya. Dan kemudian tempat ditemukan elektron tersebut di sekitar atom itu disebut sebagai domain elektron. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah domain elektron yang sempat kita udah bahas tadi. Itu dia ada PeI dan juga PeB. Kalau PeI itu adalah pasangan elektron ikatan elektron di sekitar atom yang saling digunakan atom pusatnya yang digunakan untuk berikatan. Kalau PeB itu pasangan elektron bebas, di mana dia elektron di sekitar atom pusat yang dia tuh enggak berikatan, yang enggak digunakan untuk berikatan. Nah, cara memprediksi bentuk molekul tuh kayak gimana? Jadi yang pertama, kita tuh tentukan dulu struktur Lewis dari molekulnya tuh kayak gimana. Dan yang kedua, kita tentukan dulu PeI dan juga PeB-nya berapa. Dan kemudian yang ketiga, kita masukkan itu jumlah PeI dan juga PeB tadi ke dalam rumus bentuk molekul. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah kita tentukan itu bentuk molekul berdasarkan rumus bentuk molekul yang udah kita peroleh tadi. Nah, rumus bentuk molekul itu kayak gimana sih? Jadi rumus bentuk molekul itu adalah seperti ini. Nah, di mana A-nya itu sebagai atom pusat, X-nya sebagai atom yang mengelilingi atom pusat, dan kemudian kalau E itu jumlah PeB, dan kalau N itu adalah jumlah PeI yang dituliskan dalam bilangan bulat. Misalnya kayak 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan kemudian kalau M itu adalah jumlah PeB yang dituliskan dalam bilangan bulat juga. Nah, berikutnya contoh-contoh tabel dari bentuk molekul itu di sini misalnya kayak kalau misalnya dia PeI-nya 2, PeB-nya 0, maka akan membentuk AX2 berdasarkan rumus yang tadi. Maka bentuknya itu adalah linear. Contohnya misalnya adalah BeCl2. Dan kemudian kalau PeI-nya 3, PeB-nya 0, dia membentuk AX3. Itu segitiga planar ataupun dia trigonal planar. Contohnya itu adalah BCl3. Dan kemudian kalau misalnya PeI-nya 2, PeB-nya 1, berarti dia jadinya AX2E. Maka dia bentuknya itu adalah bentuk V. Contohnya itu adalah SO2. Atau kalau misalnya dia PeI-nya itu 4, PeB-nya 0, maka dia membentuk itu adalah AX4 dengan bentuknya itu adalah segitiga piramida. Contohnya itu adalah NH3. Terus ada lagi misalnya kalau dia PeI-nya 2, PeB-nya 2, maka jadinya AX2E2, maka bentuknya itu adalah bentuk V ataupun bengkok. Itu adalah H2O. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi ini gambarnya. Berikutnya itu ada senyawa kovalen poliatomik sama diatomik. Nah, jadi kalau senyawa kovalen diatomik itu dia hanya tersusun dari 2 atom aja. Diatomik, di itu artinya 2. Dan kemudian kedua atom B itu bisa berupa dengan unsur yang berbeda ataupun sama. Contohnya misalnya itu adalah HCl, H2, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia poliatomik, dia lebih dari 2 atom. Contohnya itu misalnya kayak H2O, CO2, dan lain sebagainya. Nah, kepolaran senyawa kovalen diatomik itu ditentukan oleh beda keelektronegativitasnya oleh atom-atom unsur penyusunnya. Nah, jadi jenis ikatannya itu kalau dia ikatan kovalen polar diatomik itu dia terdiri dari 2 atom yang berbeda. Beda keelektronegativitasnya itu di antara 0,4 sampai dengan 1,8. Kalau misalnya dia kovalen nonpolar diatomik, dia terdiri dari 2 atom yang berbeda, di mana beda keelektronegativitasnya itu dari 0,0 sampai 0,39. Nah, kepolaran senyawa dari kovalen diatomik ini ditentukan oleh momen dipol. Nah, gimana sih cara kita bisa memprediksi momen dipol? Sebenarnya gampang. Jadi yang pertama itu kita menggambar dulu struktur molekulnya, dan kemudian kita mengidentifikasi atom yang bentuk dipol negatif itu mana, dipol positif itu mana, dan kemudian kita nentuin dulu arah pergeseran pasangan elektron ikatannya. Dan yang keempat kita memprediksi momen dipol, dan yang kelima kita menentukan sifat senyawa kovalen. Kalau misalnya momen dipolnya sama dengan 0, maka sifat senyawa kovalennya itu adalah nonpolar. Kalau misalnya lebih besar daripada 1, artinya itu adalah polar. Nah, berikutnya itu kita bahas tentang titik didih dan juga titik lelehnya. Nah, kalau titik didih kovalen polar itu dia tinggi, lebih rendah daripada ionik ya. Dan kalau kovalen nonpolar dia itu rendah. Kalau dia ionik kan tinggi kan. Nah, kalau misalnya titik lelehnya dia kovalen polar dia tuh tinggi, lebih tinggi daripada ionik. Sementara kalau kovalen nonpolar itu juga rendah. Nah, jadi berdasarkan yang tadi kita tuh bisa simpulin kalau misalnya kovalen polar itu dia punya titik didih dan titik leleh yang jauh lebih tinggi, yang lebih
tinggi dan tapi dia lebih rendah daripada ionik, dan dia bisa menghantarkan listrik tapi lebih lemah daripada ionik, maka wujudnya itu adalah larutan. Nah, kalau dia ionik, dia titik lelehnya tinggi dan kemudian konduktivitasnya itu bisa menghantarkan listrik dengan baik, maka wujudnya itu adalah larutan dan juga lelehan. Nah, kalau misalnya kovalen nonpolar, itu dia itu kan tadi titik lelehnya itu rendah dan kemudian dia gak bisa menghantarkan listrik, maka dia nggak berupa dengan larutan, lelehan ataupun padatan. Nah, sekian tadi video pembelajaran mengenai ikatan kimia dari saya. Semoga membantu. Terima kasih telah menyaksikan.